Jadi untuk beban yang kamu bisa gunakan, kita akan menunjukkan beberapa beda beban yang mungkin kamu sudah punya atau akan menemukan. Ini adalah weighted bag, oke? Jadi di dalamnya bisa diisi pasir atau whatever, terserah, pokoknya bentuknya kurang lebih seperti duffel bag gini ya. Dan biasanya untuk melakukan squat, kamu ingin meletakkan beban ini di depan. Ya, kamu bisa pegang bebannya seperti demikian dan kamu ingin usahakan beban apapun yang kamu pegang di depan sini, kamu punya tangan itu seperti sikutnya itu menembak ke depan. Kamu nggak mau tangannya itu seperti demikian. Ini akan berat sekali di tangan. Ini bukan latihan squat tapi latihan tangan. Ya, kita peluk, kita ingin nembak kita punya elbow ke depan dan dengan inilah posisinya kita melakukan squat kita. Oke? Yang kedua, semuanya pasti punya backpack, oke? Backpack ini pada waktu kamu menggunakan, usahakan backpacknya jangan gelendotan di bawah, ya, ditarik supaya bebannya rada naik, ya. Dan dengan gerakan ini tentunya squatnya sama persis dengan sebelumnya, silakan. Cara termudah untuk kamu bisa melakukan squat di rumah dengan beban, oke? Ini dengan beban di belakang. Sekarang kalau misalnya kamu ingin meletakkan tas ini di depan, boleh gak? Boleh, ya. Mau dipegang kayak gini atau ditenteng pun juga nggak apa-apa, oke? Yang mana yang lebih nyaman aja, ya. Dengan gerakan ini sama persis. Ya, oke. Jadi itu dua posisi dengan backpack yang kamu bisa gunakan di rumah. Sekarang kita akan menunjukkan gerakan dengan resistance band. Resistance band kalian bisa beli di mana aja, di online marketplace. Caranya kita akan injak dengan dua kaki. Pastikan bebannya atau karetnya di tengah, ya, jangan di depan atau di belakang. Dan kita bisa meletakkan RB di bahu. Yang pertama ini yang kita tunjukkan, oke? Basically semua gerakannya sama, tinggal bebannya yang berbeda. Oke. Yang kedua, kita bisa letakkan di bagian leher, oke? Gerakannya sama persis. Oke, aku akan menunjukkan lagi posisinya di mana. Yang pertama, kita akan ngelewatin KRB-nya di bahu atas, ya, bahu dan kita pegang, ya, kita mau pegang, kenapa? Soalnya kalau nggak kita pegang dan kita lepas, ketarik ke leher, oke? Jadi ingin kita pegang dan kita nyenderin di bahu, itu yang pertama, oke? Coba turun lagi dan kita pindah ke yang belakang leher. Langsung? Iya. Yang di belakang leher kita ingin akan rada sedikit ke bawah, ya, bukan di leher sini, tapi di trapezius kita sini. Di leher bagian bawah. Bukan di leher sini, tapi di bawah. Oke, coba diputar. Tuh, ya. Jadi di bagian bawah leher. Di trapsnya kita. Oke? Alright. So, berikutnya kita akan menunjukkan gerakan dengan dumbbell. Kita akan menunjukkan dengan dua dumbbell dan habis ini satu dumbbell. Kenapa dua dulu? Ya, kebetulan ada dua. Oke, jadi kita ingin pegang dan sebisanya kita akan rest atau sandarkan ke bahu. Kenapa? Kita pingin ini menjadi latihan lower body kita. Well, tentunya ada core juga, tetapi kita tidak mau tangan kita yang terlalu capek. Soalnya kalau kita angkatnya kayak gini, tangan kita yang capek, bahu kita capek duluan. Oke? Jadi kita ingin senderin supaya fokusnya adalah ke lower body kita. Oke? Gerakannya sama persis, silakan. Yep. Naik. Very simple, straightforward, gak ada perbedaan. Oke? Terus kalau misalnya melakukan dengan satu, pegangnya seperti apa? Yes, pegangnya seperti demikian, bukan kayak seperti gini. Soalnya kadang-kadang member pegang seperti ini. Dan bayangin udah semakin berat, ini dia punya wrist, pergelangan ini sakit banget, berat. Oke, tapi kalau kalian pegangnya seperti demikian, ya itu lebih ringan untuk wrist kalian. Dan sekali lagi, beban ini ingin nempel ke badan, nggak mau di depan gini. Ya, silakan lakukan. Dan naik.
There you go. Sangat simple. Oke? Oke, sekarang kalau misalnya kalian punya squat rack dan barbell, ada dua cara sih. Ada high, ada low bar squat. Kita akan menunjukkan dua-duanya. Ini kita akan menunjukkan yang high dulu. Oke, jadi posisinya lebih tinggi, ya. Dan bagaimana caranya? Tetap kita pingin spine kita netral dan setelah itu kita turun. Kalau misalnya kita melakukan high bar squat di mana posisi barnya lebih tinggi di atas traps kita, berarti kita punya badan pas di bawah itu lebih tegak. Tetapi kalau kita melakukan low bar squat, ya, posisi barnya ini sudah di posisi shoulder kita juga sebenarnya udah lebih rendah, ya. Dan biasanya dengan posisi bar yang lebih rendah, badan kita kurang tegak tapi lebih terlipat. Oke, silakan. Ya, perbedaannya di antara dua squat itu kalau misalnya posisi barnya lebih rendah di pundaknya kita punya badan akan lebih terlipat. Tetapi kalau misalnya barnya lebih tinggi, kita punya badan akan posisinya lebih tinggi. Seperti demikian. Kalau misalnya low bar squat lebih rendah, posisinya lebih seperti demikian. Oke? Got it? Got it? Ya. Thank you. Jadi barusan ini kita melakukan gerakan dengan barbell saja. Aku yakin mungkin kamu ke gym dan pernah melihat Smith machine. Mirip seperti barbell tapi dia mempunyai relnya. Di mana jika misalnya kalian menggunakan Smith machine yang ada relnya itu, kamu ingin pada waktu melakukan squat dengan Smith machine, posisi kaki kamu itu lebih maju, lebih ke depan. Jadi bukan di bawah bar kaki kamu tapi lebih di depannya. Jadi misalnya posisi barnya di sini, kamu ingin posisi kakinya lebih depan, ya. Kamu tidak ingin posisi kakinya pas di bawah bar untuk Smith machine, ya. Gambarnya akan kamu bisa lihat di somewhere sini, ya. Dan itu akan yang membedakan sekali pada waktu kamu melakukan squat dengan Smith machine atau barbell biasa saja.